Om Swastiastu. Halo semuanya, saya Ibu Tangari Cimeta Arsuta, nomor absen 22 dari kelas 12 TKV 1. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang yantra, tantra, dan mantra. Masuk ke daftar isi, ada pendahuluan, pengertian, fungsi dan manfaat, pembagian, dan cara mempraktikkan. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. Manusia dalam tradisi spiritual sering mencari cara agar dirinya bisa terhubung dengan yang ilahi atau energi kosmis. Di antara metode-metode spiritual muncul ajaran esoteris yang menggunakan simbol, suara, dan praktek ritual halus. Di antaranya adalah tantra, yantra, dan mantra untuk memperkuat konsentrasi, transformasi batin, dan mencapai pengalaman mistik. Ketiga unsur ini saling terkait dan sering digunakan bersama dalam praktik sadhana (latihan spiritual). Selanjutnya adalah pengertian. Pengertian yantra. Kata yantra berasal dari akar kata Sanskerta yam (menahan, menopang) dan sufiks tra (alat), sehingga arti literalnya adalah alat, instrumen, dan kendaraan. Dalam praktik spiritual, yantra adalah diagram geometris atau simbol visual suci yang digunakan sebagai alat bantu meditasi, konsentrasi, dan sebagai wadah energi. Yantra juga bisa dianggap sebagai representasi visual dari mantra atau energi ilahi tertentu yang dihidupkan lewat ritual mantra. Pengertian tantra. Kata tantra berasal dari bahasa Sanskerta tan yang berarti memperluas, menenun, mengurai, atau menciptakan jaringan. Dalam tradisi Hindu dan Buddha esoteris, tantra merujuk pada sistem ilmu atau metode ritual yang melibatkan mantra, visualisasi mudra (isyarat tangan), yantra, dan praktek energi seperti kundalini sebagai sarana transformasi spiritual. Tantra bukan hanya aspek ritual, tapi juga filosofi dan teknik, yakni jalan rahasia (guhya) yang menuntun praktisi ke pemahaman tentang kesatuan antara manusia dan ilahi. Yang terakhir adalah pengertian mantra. Kata mantra berasal dari dua unsur Sanskerta, man berkaitan dengan pikiran, memikirkan, dan tra penyelamat, pembebas, sehingga secara etimologis dapat diartikan sebagai alat untuk menyeberangkan pikiran dari kondisi biasa menuju yang suci. Mantra adalah ucapan suci kata, suku kata, atau kombinasi bunyi suci yang diyakini mengandung getaran energi spiritual yang dapat mempengaruhi pikiran, energi halus, atau realitas di sekitar praktisinya. Dalam terminologi tantra, mantra sering menjadi inti dari ritual mantra, yantra. Ritual fisik digabungkan agar efeknya maksimal. Selanjutnya adalah fungsi dan manfaat. Fungsi dan manfaat dari yantra. Yang pertama adalah sebagai simbol atau alat suci yang dipuja atau dihormati. Lalu yang kedua adalah media atau sarana untuk memusatkan pikiran agar tidak mudah terpecah (menjadi objek meditasi). Lalu yang ketiga adalah sarana untuk mewujudkan tujuan hidup atau tujuan spiritual dengan menghubungkan simbol visual tersebut dengan getaran mantra. Lalu yang terakhir adalah dalam tradisi tantrik, yantra yang diisi energize dengan mantra dianggap sebagai wadah energi yang dapat mempengaruhi lingkungan atau pembawa yantra. Lalu yang kedua adalah fungsi dan manfaat dari tantra. Yang pertama adalah menyeimbangkan aktivitas cakra dalam tubuh. Lalu yang kedua adalah memurnikan prana (energi hidup) dalam tubuh. Lalu yang ketiga adalah mengembangkan kemampuan indera halus (clairvoyance), melihat energi aura, clairaudience, mendengar suara halus dengan perasaan halus (clairsentience). Lalu yang keempat adalah meningkatkan sensitivitas spiritual dan pengalaman mistik. Lalu yang terakhir adalah dalam tradisi tantrik mencapai kesaktian (siddhi), transformasi batin, pembebasan (moksha), melalui integrasi aspek tubuh, energi, dan roh. Dan yang terakhir adalah fungsi dan manfaat dari mantra.
Yang pertama adalah memuja manifestasi Tuhan atau dewa-dewi tertentu dalam kurung ujukan ibadah. Yang kedua adalah memohon kesucian, keselamatan, pencerahan, dan kebijaksanaan. Yang ketiga adalah menyampaikan persembahan kepada roh leluhur atau dewa, berkomunikasi dengan makhluk halus atau dimensi lain. Yang keempat adalah melindungi dari pengaruh negatif, mengusir roh jahat, dan menyembuhkan penyakit. Yang kelima adalah menjadi sarana transformasi batin melalui pengucapan dan vibrasi, pikiran dapat dibersihkan atau diarahkan ke kondisi lebih tinggi. Yang terakhir, yang keenam adalah dalam tantra. Mantra sering dianggap sebagai jiwa atau inti dari ritual. Tanpa mantra, ritual dianggap mati atau tidak efektif. Selanjutnya adalah pembagian. Yang pertama adalah pembagian yantra. Yantra adalah diagram atau simbol suci. Ada beberapa bentuk atau jenis yantra. Yang pertama adalah Buprista yantra. Digambar di atas permukaan datar dalam kurung tanah, kain, dan kertas. Lalu yang kedua adalah Meruprista yantra. Berbentuk 3 dimensi seperti gunung atau piramida. Lalu yang ketiga adalah Ruramprista yantra. Dasar segi 4, bagian atas menonjol. Lalu yang keempat adalah Patala yantra. Bagian atas terbuka atau melingkar. Lalu yang kelima adalah Sri Yantra atau Sri Cakra. Yantra paling terkenal terdiri dari segitiga saling bertaut, simbol penyatuan Siva Sakti. Lalu yang keenam adalah yantra dalam perhiasan, berupa cincin, kalung, gelang, agar bisa dibawa terus. Yang terakhir adalah yantra dalam banten atau upacara, dalam kurung khusus tradisi Bali, diwujudkan melalui susunan simbol dan sarana persembahan. Lalu yang kedua adalah pembagian tantra. Tantra adalah metode atau ilmu spiritual esoteris. Pembagiannya bisa dilihat dari beberapa sudut. Yang pertama adalah tantra putih dalam kurung Sukla Tantra. Digunakan untuk penyucian, penyembuhan, perlindungan, dan kebajikan. Lalu yang kedua adalah tantra merah dalam kurung Rakta Tantra. Terkait energi, keberanian, kekuatan, daya tarik, dan transformasi. Lalu yang ketiga adalah tantra hitam dalam kurung Krishna Tantra. Sering dikaitkan dengan praktik okultisme, pengendalian kekuatan halus, bisa positif atau negatif, tergantung niat. Dalam tradisi teks juga dikenal pembagian berdasarkan kitab. Yang pertama adalah Saiwa Tantra, berfokus pada pemujaan Siwa. Lalu yang kedua adalah Sakti Tantra, pemujaan Dewi dalam kurung Sakti. Yang ketiga adalah Vaishnava Tantra, pemujaan Wisnu. Yang terakhir adalah Buddha Tantra, dikenal sebagai Vajrayana. Yang terakhir adalah pembagian mantra. Mantra adalah rangkaian bunyi suci. Pembagiannya yang pertama adalah bija mantra, dalam kurung mantra biji. Mantra pendek, satu suku kata, misalnya Om, Hrim, Klim. Yang kedua adalah pinda mantra. Mantra agak panjang, terdiri dari beberapa suku kata, ditujukan untuk pemujaan tertentu. Yang ketiga adalah mantra panjang, berupa kalimat atau sloka, digunakan dalam doa harian atau upacara. Yang keempat adalah mantra rahasia, dalam kurung Guhya mantra. Hanya diberikan melalui inisiasi guru, dalam kurung Diksa. Lalu yang kelima adalah Vedic mantra. Berasal dari kitab Veda, bersifat doa atau pujian kepada dewa. Lalu yang terakhir adalah Tantrik mantra. Lebih esoteris, dihubungkan dengan yantra dan ritual khusus. Selanjutnya yang terakhir adalah cara mempraktikkan. Yang pertama adalah cara mempraktikkan yantra. Yang pertama, persiapkan. Pilih yantra dalam kurung misalnya Sri Yantra sesuai tujuan dalam kurung perlindungan, penyucian, rezeki, dan meditasi. Lalu yang kedua adalah penempatan. Letakkan di tempat bersih atau suci dalam kurung altar, ruang meditasi. Lalu yang ketiga adalah pensucian. Percikan air suci, dupa, bunga, atau cahaya lampu G. Lalu yang keempat adalah fokus pandangan. Tatap bagian tengah dalam kurung bindu, yantra dengan tenang. Yang kelima adalah meditasi visualisasi. Bayangkan cahaya atau energi keluar dari yantra masuk ke dalam diri. Yang keenam adalah pengucapan mantra. Sambil memandang, ulangi mantra yang sesuai agar yantra hidup.
Yang kedua adalah cara mempraktikkan tantra. Yang pertama, dikse, dalam kurung inisiasi. Biasanya perlu bimbingan guru karena tantra sifatnya rahasia. Yang kedua adalah penyucian diri, mandi, doa, menjaga pikiran bersih. Yang ketiga adalah penggunaan unsur, gabungkan mantra dalam kurung suara, yantra dalam kurung simbol, dan mudra dalam kurung gerakan tangan. Yang keempat adalah pengolahan energi, lakukan meditasi pernafasan dalam kurung pranayama atau pengaktifan cakra dalam kurung kundalini. Lalu yang kelima adalah pemujaan atau ritual, laksanakan pemujaan dewa atau energi ilahi sesuai tradisi. Lalu yang terakhir adalah integrasi. Setelah praktik, tenangkan pikiran, biarkan energi meresap dalam tubuh. Yang terakhir adalah cara mempraktikkan mantra. Yang pertama adalah pemilihan mantra. Pilih sesuai tujuan, misalnya Om untuk kesucian, Gayatri mantra untuk pencerahan, Om Namah Shivaya untuk penyucian. Yang kedua adalah pengucapan. Ucapkan dengan suara keras, lirik, atau hanya dalam hati, dalam kurung japa. Yang ketiga adalah pengulangan, biasanya 108 kali dengan tasbih mala dalam kurung rosario Hindu. Yang keempat adalah konsentrasi, fokus pada arti, bunyi, dan getaran mantra. Yang kelima adalah visualisasi, bayangkan cahaya atau energi ilahi hadir bersamaan dengan suara mantra. Lalu yang keenam, yang terakhir adalah penutupan, akhiri dengan doa atau ucapan syukur. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.